Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu berisi hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita bacakan bab yang pertama, yaitu bab niat. An Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajjuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya tiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan yang dianggap bagi tiap-tiap manusia apa yang ia niatkan. Maka yang hijrahnya tulus ikhlas menurut kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan siapa yang niat hijrahnya untuk dunia atau kekayaan yang akan didapat atau dikejar, atau wanita yang akan dikawin, maka hijrah itu terhenti pada niat hijrah yang ia tuju. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita peranan niat dalam syariat agama. Niat inilah yang dapat memisahkan antara adat dengan ibadat. Perbuatannya sama tetapi nilainya berbeda disebabkan oleh niat. Sama-sama mandi tetapi berbeda dengan niat. Demikian pula hal pahala dan dosa. Sebab Allah hanya menilai tiap amal itu tergantung pada niatnya. Sebab letaknya tempat niat itu di dalam hati. Dan Allah selalu melihat hati kita. Sehingga diketahui dan dinilai amal itu menurut niatnya. Maka tiap amal yang terjadi karena perasaan iman, maka itulah amal. Dinamakan karena Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, yang bukan dorongan ajaran iman, maka amal itu terhenti pada tujuan amal itu. Jadi kesimpulannya, nilai dari suatu amal perbuatan itu adalah tergantung dari niatnya. Begitu juga niat itu menjadi pembeda antara adat dengan ibadah. Misalnya seseorang mandi. Maka mandi ini bisa dibedakan dengan niatnya. Ada seseorang yang mandi niat untuk mandi besar. Ada juga seseorang yang mandi niat untuk kebiasaan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Bab selanjutnya, berat dosa orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Meriwayatkan hadis palsu atau maudhu lalu tidak diterangkan bahwa itu hadis palsu atau maudhu, ini dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian jangan berdusta atas namaku, maka sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku,
pasti masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis yang kedua, Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya yang menahan diriku memperbanyak riwayat hadis kepadamu, karena Nabi SAW bersabda, siapa yang berdusta atas namaku, maka ia menyiapkan tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada hadis yang pertama kita dilarang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengatakan begini begitu, bahwasanya itu dari Nabi SAW. Barang siapa yang berbuat begitu, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di hadis yang kedua, bahwasannya sahabat Anas radhiyallahu anhu menahan diri dari memperbanyak menceritakan hadis, dikarenakan takut dari apa yang dia sampaikan nanti ada yang bukan dari Nabi, tapi disebutkan bahwasanya itu dari Nabi. Karena Nabi SAW ada mewanti-wanti, yaitu barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya dalam neraka, atau dari neraka. Kemudian hadis yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Nah, ini ada pengecualian, yaitu dengan sengaja. Sengaja berdusta, membuat hadis palsu. Dia mengetahui bahwasanya apa yang dia sampaikan itu hadis palsu, namun dia sengaja mengucapkannya. Maka hendaklah menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang menyampaikan hadis palsu dan dia mengetahui bahwasannya itu hadis palsu, maka siap-siaplah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang keempat, yaitu dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya semua dusta tidak sama dengan berdusta atas namaku. Siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dosa berdusta atas nama orang lain dengan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu lebih berat dosanya seseorang berdusta atas Nabi SAW. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu bab iman. Abi Abu Hurairah berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnasi
Pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat, fa'atahu rajulun faqal, maka datanglah seorang laki-laki, maka dia berkata atau bertanya, mal iman? Bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah iman? Qal al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa bil liqaihi wa bi rasulihi wa tu'mina bil ba's. Kata Nabi, iman ialah percaya kepada Allah dan malaikatnya dan akan berhadapan kepada Allah dan pada nabi utusannya dan percaya pada hari bangkit dari kubur. Kemudian ditanya lagi, pemuda ini bertanya lagi kepada Nabi, apakah Islam? Jawab Nabi SAW, Islam ialah menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan mendirikan sholat. Lalu bertanya lagi, apakah ihsan? Jawab Nabi SAW, ihsan ialah menyembah pada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Maka jika tidak dapat melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Lalu bertanya, kapankah hari kiamat? Jawab Nabi SAW, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang menanya. Tetapi saya memberitakan padamu beberapa syarat atau tanda-tanda. Ija waladatil amatu rabbaha. Di antara tanda-tandanya adalah yaitu jika budak sahaya telah melahirkan majikannya. Dan jika pengembala unta dan ternak lainnya telah berlomba membangun gedung-gedung, termasuk dalam 5 macam yang tidak dapat mengetahuinya kecuali Allah SWT. Yang tersebut dalam ayat yang artinya sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui bilakah hari kiamat, dan Dia pula yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang di dalam rahim ibu. Dan tiada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak seorang pun yang mengetahui di manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedalam-dalamnya. Kemudian pergilah orang itu, lalu Nabi SAW menyuruh sahabat, kembalikanlah orang itu, maksudnya panggillah orang itu. Tetapi sahabat tidak melihat bekas orang itu. Maka Nabi SAW bersabda, itu malaikat Jibril datang untuk mengajar agama kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini diterangkan tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Iman itu adalah engkau mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya malaikat, mempercayai adanya kitab-kitab Allah, mempercayai adanya para nabi dan rasul, mempercayai adanya hari kiamat, dan mempercayai adanya takdir yang baik dan buruk. Adapun Islam ialah bahwasanya dalam hadis ini
ialah ang ta'budallaha wa la tusyrika bihi, yaitu engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan mendirikan sholat, membayar zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mal ihsan. Apakah itu ihsan? Yaitu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Wallahu ta'ala a'lam. Bab yang selanjutnya adalah bab sembahyang atau sholat 5 waktu, salah satu rukun Islam. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, seorang dari Najd datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahlin Najdi. Datang seorang Najd kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang ia terurai rambutnya. Lalu ia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat didengar dengung suaranya, tetapi tidak dapat ditangkap atau dimengerti apa yang ditanyakannya. Tiba-tiba ia menanya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 kali sembahyang dalam sehari semalam. Ia bertanya, apakah ada kewajiban bagiku selain itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali jika Anda akan sembahyang sunat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan puasa pada bulan Ramadan. Orang itu bertanya, apakah ada lagi puasa yang wajib atasku selain itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali jika Anda puasa sunat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kewajiban zakat. Maka ia ditanya, apakah ada kewajiban selain itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, kecuali jika Anda bersedekah sunnah. Maka pergilah orang itu sambil berkata, demi Allah, saya tidak akan melebihi atau mengurangi dari itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bahagia ia jika benar-benar, yakni dalam ucapannya tidak akan mengurangi atau melebihi itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada seseorang dari Najd bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Jadi Islam itu adalah diantaranya mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian membayar zakat. Jadi inilah ketiga hal yang beriringan, yaitu sholat, puasa, dan zakat yang tidak boleh dipisahkan.
Inilah Islam. Orang yang mengaku dirinya Islam hendaknya melakukan ketiga hal kewajiban ini. Dan selain yang wajib ini ada juga sunnahnya, yaitu seperti sholat sunnah, sedekah sunnah, dan juga puasa sunnah. Maka barang siapa yang mengerjakan kewajiban yang tiga ini, maka dia termasuk orang yang bahagia, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam. Bab yang selanjutnya yaitu bab iman yang dapat memasukkan ke surga. Hadis yang ketujuh yaitu hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anna rajulan qala. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amali yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Maka sahabat bertanya-tanya, Mengapa orang itu? Jawab Nabi SAW, ada kepentingannya. Lalu Nabi SAW menjawab, hendaknya Anda menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan menghubungi famili atau kerabat. Kemudian Nabi SAW berkata padanya, lepaskan kendali onta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di antara amal yang dapat memasukkan seseorang ke surga adalah yang pertama, seseorang hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Jadi dia hanya beribadah semata-mata kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian apa itu ibadah? Ibadah itu adalah semua perkataan, perbuatan, baik zahir maupun batin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan sholat, yaitu sholat fardu 5 kali sehari. Kemudian mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, menyambung tali silaturahim, yaitu mendatangi keluarga yang masih ada hubungan rahim atau hubungan darah. Kemudian Nabi SAW berkata padanya, lepaskan kendali onta ini. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-8. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin ija amiltuhu dakhaltul jannah.
Tunjukkan kepadaku amal bila aku kerjakan dapat masuk surga. Jawab Nabi SAW, hendaknya Anda menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan mendirikan sholat yang fardu atau wajib, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu Badui itu berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Artinya orang Badui ini akan mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja. Tidak menambahnya dengan sholat sunat, sedekah, ataupun puasa sunnah. Maka ketika ia telah pergi, Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang itu. Jadi mengerjakan yang wajib-wajib tanpa menambahnya dengan yang sunnah dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ini semakna dengan hadis yang ke-8 ini semakna dengan hadis yang ke-6. Bab yang selanjutnya yaitu bab rukun Islam 5. Hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu qol. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa iqamis shalat, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat, wal haji, mengerjakan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwasanya rukun Islam itu ada 5, yaitu yang pertama adalah bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu jika mampu melakukan perjalanan ke sana, dan yang kelima puasa bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dari hadis yang pertama sampai hadis yang ke-9. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.